lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin, azanillahu wa iyyakum. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di mana para malaikat menaungi majelis ini dan turun sakinah di tengah kita. Kemudian jamaah kaum muslimin, azanillahu wa iyyakum. Adapun pembahasan yang akan kita kaji bersama di pertemuan kali ini adalah membentengi diri dari penyakit ain. Jamaah kaum muslimin, azanillahu wa iyyakum. Maju lagi. Untuk mengetahui hakikat dari ain, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu haqqun. Penyakit ain itu benar adanya, bukan cuma mitos orang-orang zaman dahulu. Maka dalam Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada kita, bahkan memberi contoh langsung kepada kita tentang penanganan dari penyakit ain ini. Kalau secara bahasa jemaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, al-ainu artinya mata. Maka penyakit ini tidak jauh-jauh dari pandangan mata. Dan perlu kita bedakan jemaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, ada dua hal yang berbeda, mirip dan sering disalahfahami, yaitu al-ainu dan al-hasadu. Maka di kitab ini, kitab Al-Hasad karya Syekh Sa'ad Said Ahmad Abduh hafizahullahu taala, beliau menjelaskan tentang perbedaan hasad. Apa sih bedanya antara ain dan hasad? Karena di doa yang kita baca di zikir pagi, zikir petang, kita diperintahkan untuk membaca al-muawwidhatan, yaitu salah satunya surah Al-Falaq. Di ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasada. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan hasid, orang-orang yang hasad. Secara bahasa gampangnya hasad itu iri, dengki. Kita berlindung dari keburukan orang-orang yang iri apabila dia dengki. Maka jemaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum perlu membedakan antara dua istilah ini. Secara bahasa hasad artinya iri, dengki. Adapun secara istilah, di sini Syekh menjelaskan, al-hasadu maradun qalbiyyun ahdaqat nafsuhu sahibuhu bi ni'mati ghairihi hatta tamanna zawaliha anhu. Jadi hasad itu adalah maradun qalbiyyun, salah satu penyakit hati yang menguasai jiwa seseorang. Ketika jiwanya dikuasai oleh hasad, maka apa yang terjadi? Bi ni'mati ghairihi, jiwanya dikuasai panas karena melihat nikmat pada orang lain. Hatta tamanna zawalaha, sampai-sampai dia mengharapkan nikmat itu hilang darinya.
Contoh, ada tetangga beli ganti motor dari Supra jadi NMAX. Tetangga yang beli motor, tetangga yang samping kepanasan. Jiwanya tidak tahan. Ketika hatinya panas, maka tidak mampu tertahan, hasad itu keluar lewat ucapan. Rocito ihana. Semoga cepat rusak. Paling ngutang dan lain-lain. Maka hasad itu awalnya dari hati. Ketika dia sudah terlalu panas, dia tumpah ke ucapan, keluar lewat mulut. Ketika makin parah panasnya, hatinya tambah panas, sudah keluar lewat ucapan masih saja panas, maka dia tumpah terlihat melalui tindakan. Besok bannya dikempesin, bannya dibocorin dan lain-lain. Seperti itulah orang-orang yang hasad. Dan di sini Syekh menjelaskan tujuan dari hasad apa? Tamanna zawalaha, mengharapkan nikmat itu pergi dari orang tersebut. Maka pergi ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, nikmat dari orang itu pindah ke dia yang hasad, atau nikmat dari orang itu sekalian rusak, hancur. Dia nggak dapat, saya juga nggak dapat, nggak apa-apa. Yang penting dia sedih karena nikmat itu hilang dari dia. Maka seperti inilah penyakit al-hasad. Oleh karena itu jemaah kaum muslimin, a'azaniyallahu wa iyyakum, kalau dijelaskan oleh para ulama, setiap kita punya yang namanya hasad. Manusiawi itu hasad. Kalau di secara neurosaintis, otak kita ini ada namanya bagian yang mengatur otak saingan. Bapak-bapak yang biasa bisnis, lihat bisnis di sampingnya lebih ramai, bapak-bapak akan putar otak gimana caranya bisa menyaingi dia. Maka ini normal. Akan tetapi orang-orang yang zalim, orang-orang yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hasadnya itu merusak. Entah merusaknya dari ucapan, dari perbuatan, atau dari niatnya yang busuk. Maka jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, kita sering-sering diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang iri, dengki apabila dia dengki. Berapa kali kita disuruh berlindung dari orang-orang yang dengki? Berapa kali, Pak? Kita absen ya. Ba'da salatis subhi, setelah salat subuh, kita diperintahkan, disunnahkan untuk baca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, yang di situ ada ayat kita berlindung kepada Allah, wa min syarri hasidin idza hasad, diperintahkan sunnahnya 3 kali setelah salat subuh. Masuk waktu pagi, azkarus sabah, zikir pagi, kita diperintahkan lagi, disunnahkan baca 3 kali. Berarti sudah berapa? Sudah 6. Kemudian sholat asar, setelah sholat asar disunnahkan baca masing-masing sekali, satu. Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sudah 7. Setelah sholat asar kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baca masing-masing sekali. Berarti 7, 8. Masuk waktu sore, ada namanya azkarul masa, zikir petang. Disunnahkan lagi jadi 3 kali lagi. Berarti 8 tambah 3 jadi berapa? 11. Ba'da salatil maghrib, setelah salat maghrib disunnahkan baca 3 surah tadi 3 kali. 11 tambah 3 berapa? Sudah 14. Enggak apa-apa ya, hitung-hitungan biar enggak ngantuk. Sudah 14. Masuk lagi setelah sholat isya, kita disunnahkan baca sekali. Jadi berapa? 14 tambah 1, 15. Selesai enggak? Habis enggak? Masih. Kapan lagi disunnahnya? Qablan naum, sebelum tidur. Sebelum tidur disunnahkan ahsannya masing-masing berapa? Masing-masing 3 kali, ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke badan. Berapa jadinya? 15 tambah 3, 18. Sudah selesai enggak? Sudah selesai enggak? Ada 1 kali lagi. Kapan itu? Disunnahkan ketika salatil witr.
Salat witir. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 18 tambah 1 totalnya berapa? 19 kali. 19 kali Allah suruh kita, hei kalian manusia, berlindung dari bahaya orang-orang hasad. Berapa kali sudah hari ini? Kita berapa kali sudah hari ini? Jawab masing-masing jemaah. Maka saking pentingnya hasad ini, Allah Subhanahu wa taala melalui syariat nabinya perintahkan kita ulangi, disunnahkan 19 kali berlindung dari hasad dan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Jadi bukan main-main jemaah kaum muslimin. Mungkin bagi sebahagian kita yang tidak faham, ya Al-Falaq, hafalan anak TK. Tapi kalau kita tadaburi maknanya, tadaburi kandungannya, tafsir para ulama, maka luar biasa penyakit hasad ini. Karena kita semua punya potensi hasad. Orang-orang yang fajir, orang-orang yang rusak, orang-orang yang zalim, mereka tidak mampu mengendalikan hasadnya. Adapun orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bijaksana, mereka mampu mengendalikan dan menahan hasadnya. Jadi kalau hasad tumbuh di hati, jangan kaget. Anda bukan malaikat, itu manusiawi. Tapi ketika Anda punya ilmu, punya basirah, punya kebijaksanaan, maka Anda bisa kendalikan. Baik. Kemudian yang kedua jemaah kaum muslimin, azanillahu wa iyyakum. Maka perlu kita fahami perbedaan antara hasad dan ain. Kalau ain tadi secara bahasa artinya mata. Secara istilah di sini Syekh menjelaskan, wa fil istilah bi annaha syu'urun mu'aqqatun bil hasarah ala fuqdani ni'matin mawjudatin 'indal ghair. Jadi ain itu syu'ur, perasaan sementara, perasaan yang datangnya sekejap saja, sebentar saja. Bil hasarah, dengan menyesali, meratapi. Ala fuqdani ni'matin mawjudah, karena dia menyesali dia enggak punya nikmat itu. Indal ghair, berbeda sama orang lain yang punya nikmat itu. Contoh. Jadi ain itu terkadang datang dalam bentuk pujian. Saya punya HP. Saya lihat HP Bapak. Wah, 10 juta HP-nya. HP saya cuma 2 juta. Mana lemot lagi. Internetnya lola dan lain-lain. Maka di saya ada nikmat, di orang lain ada nikmat. Nikmat mana yang lebih enak? Yang 2 juta atau 10 juta? Masa ragu jawabnya? Mana yang lebih enak, HP 2 juta atau HP 10 juta? HP 10 juta. Ketika dia tidak punya HP yang seperti itu, dia menyesali kondisinya. Bagus banget HP kamu. Tidak seperti HP saya. Lola, HP kamu bagus, kinclong, mahal, canggih. Disitulah yang disebut al-hasrah. Yatahassar. Jadi dia menyesali. Contoh lain yang sering terjadi di ibu-ibu. Lihat anak orang lain disuruh sholat, iya umi. Disuruh sholat, iya abi. Nurut. Apa yang keluar dari ucapannya? Anakmu nurut sekali. Tidak seperti anak saya. Itu yang disebut yatahassar. Jadi dia menyesali kondisinya sendiri. Dia muji atau benci sama orang tadi? Kalimatnya kalimat pujian atau kalimat benci? Puji. Dia puji. Dia senang lihat anak orang. Tapi ketika dia memuji, lupa mendoakan keberkahan untuk anak tadi bisa kena ain. Dengan sebab apa? Dia memuji, kemudian dia membandingkan, menyesali kondisinya sendiri. Itu yang disebut al-hasarah ala fuqdani ni'matin mawjudah 'alal ghair. Maka di sini terdapat perbedaan yang nyata antara ain dan hasad. Kita jelaskan beberapa perbedaan. Al-farqu bainal hasadi wal ain. Perbedaan yang pertama, jemaah kaum muslimin, azanillahu wa iyyakum.
Fakanat al-isti'adzah min syarril hasid tashmul al-isti'adzah min syarril a'in. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berlindung dari keburukan orang-orang yang hasad. Ketika Allah perintahkan kita berlindung dari keburukan orang yang hasad, maka itu sudah mencakup, sudah mewakili perlindungan dari orang-orang yang menyebabkan ain. Pertanyaannya, lebih keji yang mana antara hasad dan ain? Lebih keji yang mana antara hasad dan ain? Hasad. Karena hasad lebih keji, maka Allah perintahkan kita berlindung dari penyakit hasad. Ketika kita berlindung dari penyakit hasad, otomatis kita sudah berlindung dari yang di bawah levelnya hasad. Apa itu? Al-ain. Jadi perlindungan terhadap hasad sudah mencakup terhadap perlindungan dari ain. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, farqun tsanin, annahuma mukhtalifan fil mansya. Jadi hasad itu beda antara ain dari tumbuhnya di mana. Kalau hasad tumbuhnya itu dari min nafsin khabithah, dari jiwa yang buruk, jiwa yang busuk, hati yang jelek. Hasad itu keluar dari orang-orang yang hatinya sakit. Adapun al-ain wal ain qad tansha min nafsin thayyibah. Adapun ain, penyakit ain terkadang dia muncul, tumbuh dari jiwa-jiwa yang bersih, orang-orang yang baik hatinya. Makanya penyakit ain ini kadang tidak disadari. Kenapa? Karena orang-orang yang baik cuma sekedar memuji. Maka di banyak kasus jemaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, kita temui penyakit ain ini datang dari orang tua sendiri. Anaknya susah dapat jodoh, anaknya susah cari rezeki, anaknya susah semua hidupnya selama ada orang tuanya. Apa penyebabnya? Orang tuanya sering muji tanpa menyebutkan doa keberkahan, tanpa memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Simpel seperti ini, misal Anda generasi tahun milenial ke bawah, Gen Z dan semisalnya, sudah terbiasa dengan teknologi. Kalau zaman kita, Anda mau misalnya makan pecel lele, cara paling gampang apa yang Anda lakukan? Ini loh Pak, 5 menit misi paket di depan pintu. Tapi orang-orang zaman dulu, perjuangan cari pecel lele gimana Pak? Ngayuh sepeda, jalan puluhan kilo, nyari pecel lele. Terkadang orang tua itu nyeletuk. Nak, enak ya zaman kalian sekarang. Tidak seperti zaman bapak sama ibu dulu. Ini menyesali kondisinya enggak? Menyesal. Dia memuji enggak? Memuji. Lakin fihi al-hasarah, yatahassar. Dia memuji, kemudian dia menyesali kondisinya sendiri. Kalian enak, mau apa-apa tinggal pencet, tinggal pesan. Abi umi dulu harus jalan begini. Dia datang dengan kalimat pujian, datang tanpa sengaja, kemudian dia menyesali kondisinya sendiri. Seperti inilah awal mula munculnya penyakit al-ain. Maka hati-hati jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, kita yang suka banyak komentar, suka banyak basa-basi, seringkali bisa menimbulkan penyakit ain. Lihat teman motor baru, deh gagah Honda bau. Lihat teman ganti HP, deh hebas ya CPHP. Ibu-ibu lihat teman pakai tas baru, deh carukan cilona tas ake. Memuji lain punya tas nahu. Kemudian dia menyesali kondisinya sendiri. Seperti inilah yang bisa menyebabkan ain. Dan jemaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, ain itu bukan cuma kena orang saja, bukan cuma bikin sakit, bahkan bikin mati. Akan tetapi ain juga bisa mengenai benda-benda, wal hayawanat, hewan-hewan, dan pertanian, apa yang Anda miliki. Jadi penyakit ain itu terkadang masuknya halus dalam bentuk pujian, dan terkadang tidak sadar itu datang dari orang-orang sekitar kita. Nah, di beberapa kasus yang kami dapati, ketika anaknya susah jodoh,
anaknya susah cari rezeki. Ketika orang tuanya meninggal, semua lancar mulus seperti jalan tol. Rezekinya mengalir dengan deras, jodohnya sangat mudah datang. Ternyata hikmahnya apa? Dia tidak tahu selama ini dia kena ain dari orang tuanya. Orang tuanya suka muji-muji. Dari kecil suka dipuji, kemudian dibandingkan sama kondisinya dulu. Pernah ada kisah di Mesir kalau tidak salah. Pengantin wanita. Kalau di sana kan nikahnya kayak sebagian ikhwah kita, nikahnya dipisah. Acara yang akhwat harinya beda, acara yang ikhwan harinya beda. Enggak satu hari kayak di kita. Nah, ketika itu hari arush, hari walimah untuk pengantin wanita. Di dalam kamar rias, ibunya datang jenguk anak ceweknya. Matior anak siwin lagi. Pasti ketika hari pernikahan anak, yang keluar dari lisan orang tua apa? Dipuji. Cantik sekali kamu nak. Kemudian dibandingkan, dulu mama kalau nikah nggak ada yang dandanin, mama dandan sendiri. Dipuji. Kemudian hasrah, dia menyesali kondisinya sendiri. Ketika selesai dari ruang rias, dia berdiri untuk salam-salaman dengan pengunjung akhwat. Beberapa saat kemudian matanya mulai kabur dan tidak bisa melihat sama sekali. Hilang pandangannya. Kemudian oleh orang-orang yang faham ketika itu mengatakan, sepertinya ini penyakit ain. Kenapa? Karena dia di hari bahagia banyak yang memuji. Lalu diminta para pengunjung mohon maaf, mohon bersabar, semua minta tolong untuk berwudu, kita kumpulkan dalam satu wadah air. Nah, seperti ini cara penanganan air yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengunjung semua ngumpul hadir. Belum ada yang pulang. Semua berwudu dikumpulkan dalam satu wadah. Kemudian dimandikanlah pengantin wanita tadi. Ternyata yang terjadi setelah itu tidak sembuh. Dia tetap dalam kondisi buta dalam beberapa waktu. Ke dokter, ke spesialis mata, tidak sembuh juga. Tanpa penyebab yang jelas. Kemudian ketika dia sudah tinggal sendiri sama suaminya, bunyi telepon. Ternyata yang nelpon itu bibinya. Ketika dia nyari HP, tiba-tiba dia kaget, matanya tiba-tiba bisa normal kembali, bisa melihat. Kenapa mata saya tiba-tiba normal lagi? Diangkat teleponnya, dia dalam kondisi senang bisa melihat kembali, bibinya ternyata di handphone sedang menangis, mengabarkan bahwa ibunya baru saja meninggal dunia. Apa pelajarannya? Ternyata hikmahnya jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Ternyata sakit anaknya tidak sengaja disebabkan oleh ain dari ibu kandungnya sendiri. Apakah ibunya berniat jahat? Tidak. Apakah ibu benci sama anaknya? Tidak. Ibunya sayang sama anaknya, tapi dia memuji anaknya, dia membandingkan kondisi dirinya sendiri, ia tahassar, dia menyesali kondisinya, lalu anaknya terkena penyakit yang disebut penyakit ain, dan penyakit itu sembuh setelah orang yang menyebabkan ain meninggal dunia. Kenapa nggak sembuh waktu dimandiin, waktu pengunjung berwudu ketika itu? Karena mamanya tidak ikut berwudu, nggak sadar, nggak nyangka ain itu dari ibu kandungnya sendiri. Maka jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, kasus-kasus seperti ini sangat banyak kita temui di tengah-tengah masyarakat. Kemudian perbedaan yang ketiga antara al-hasad dan al-ain, wa farqun thalithun, perbedaan yang ketiga, wa huwa annal hasada minal hasid mutahaqqiqul wuqu' ghaliban. Jadi hasad itu keburukannya nyata, keburukannya jelas. Kenapa? Karena memang niat orangnya niat buruk. Lihat Anda ganti HP, dia yang panas, kemudian dia doakan keburukan, rocito ihapena, modato ihapena, dengan doa-doa yang buruk. Jadi jelas dia buruk. Adapun al-ain, ammal ain minal ain fahiya muhtamalatul wuqu'. Jadi ain itu lebih samar daripada hasad. Kalau hasad itu jelas dari orang yang dengki. Kalau ain terkadang datang dari orang-orang yang sayang sama kita,
memuji kita tapi lupa mendoakan keberkahan dan lupa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Jadi kita doho kalau muji anak-anak bilang Masya Allah cantik, atau dibalik cantik ya Masya Allah, jangan lupa. Terus gimana kalau orang lain lupa? Orang lain nih muji lupa, maka kita orang tuanya yang membentengi diri. Jangan ketika anaknya dipuji, oh cantik anaknya, kemudian Anda jawab, lah iya saya bapaknya. Nah itu bahaya. Jangan jawab seperti itu. Anda artinya terbawa pujian tersebut. Ketika orang lain muji, lupa menyebut nama Allah, Anda jangan lupa. Anda yang ngucapin, Masya Allah, Tabarakallah, ini nikmat dari Allah. Termasuk Anda, kalau orang lain muji, Anda ingatin dia, oh HP baru keren ya, Anda yang ucapkan, Masya Allah, Tabarakallah. Seperti itu jemaah. Kemudian perbedaan yang keempat, dari perbedaan hasad dan ain, wa farqun rabi' anna al-hasada mabniyun ala tamanni zawalin ni'mah. Penyakit hasad itu fondasinya dibangun dari pengen nikmat itu hilang dari dia. Semoga rumahnya runtuh, semoga rumah tangganya tidak bertahan lama, semoga ini, semoga mobilnya rusak. Dia pengen nikmatnya hilang. Entah hilangnya itu hilang hancur atau hilang pindah ke dia. Oh cantik istri dia, semoga cerai nanti nikah sama saya. Nah seperti itu contoh orang-orang yang hasad. Adapun al-ain, amma al-ain famabnaha ala tahassur ala fuqdanin ni'mah. Nah bedanya sama ain itu dibangun dari rasa menyesali diri sendiri. Kenapa tidak punya nikmat yang sama? Lihat orang pakai sandal bagus dipuji, dia gagah sandalnya, tiap sandal hoki warna binca. Dia muji, kemudian dia menyesali kondisinya sendiri. Seperti itu sangat rawan terkena ain. Detupa ana mue, lain bune ana nahu tiwa udingwa. Seperti itu yang bisa menyebabkan penyakit ain. Maka banyak di sekitar kita anak-anak yang awalnya ceria, tiba-tiba sakit demam, tidak tahu penyebabnya apa, dibawa ke dokter, disuntik dan semisalnya tidak turun-turun demamnya, maka bisa jadi sangat kuat itu karena penyakit al-ain. Kemudian yang kelima, al-farqul khamis, perbedaan yang kelima antara hasad dan ain, wa huwa anna harakatan nafas sababuha al-i'jabu bin ni'mah. Jadi kebanyakan ain itu karena panasnya, karena gerakan jiwa, al-i'jab, takjub. Seperti nanti kita bacakan kisah sahabat yang mulia Sahal bin Hunayf dan Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhuma. Dua-duanya orang baik, dua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Tapi kisahnya ketika sahabat Sahal bin Hunayf ini badannya atletis, kulitnya putih bersih, kalau bahasa anak zaman sekarang glowing. Beda sama kulitnya Amir bin Rabi'ah, pekerja, hitam, ya beruntusan dan lain-lain. Nah, dua orang sahabat yang mulia. Ketika sahabat Sahal bin Hunayf dibuka bajunya untuk mandi di sungai, sahabat Amir bin Rabi'ah takjub, i'jab. Wow. Dia gagas rumbukai. Dia purah. Sampai ucapannya apa? Saya belum pernah melihat kulit seputih kulitnya anak ini. Seputih kulitnya Sahal bin Hunayf. Bahkan cewek pun kalah. Kurang lebih kalimatnya seperti itu. Jadi dia i'jab, takjub dengan kulit temannya. Tiba-tiba ketika setelah dia mengucapkan kalimat tersebut, sahabat Sahal bin Hunayf lumpuh, tidak bisa menggerakkan badannya. Lalu dibawalah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya apa solusinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kronologisnya. Ternyata sahabat Sahal bin Hunayf tiba-tiba seperti itu setelah dipuji oleh sahabat Amir bin Rabi'ah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam nanya sahabat Amir bin Rabi'ah, "Ala barakta lahu?" Kamu tidak doain keberkahan buat dia? Ucapin barakallahu fik, tabarakallah, masyaallah? Tidak. Lima yaqtul ahadukum akhahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa kalian saling bunuh?"
padahal cuma muji. Tapi Nabi SAW memarahi sahabat Amir bin Rabi'ah, kenapa kalian saling membunuh saudara kalian? Tawadda' lahu, ambil wudu. Kemudian Nabi perintahkan sahabat Amir bin Rabi'ah berwudu, kemudian tampung air wudunya, lalu air wudunya dimandikan di belakang dari kepala sahabat Sahal bin Hunayf, dan seketika itu juga sembuh. Maka jamaah kaum muslimin, azanillahu wa iyyakum, ain itu kadang datang dari jiwa-jiwa yang baik, orang-orang yang baik, tidak ada niat mencelakai. Tetapi ketika mereka datang dalam bentuk pujian, kemudian dia menyesali kondisinya sendiri, seperti itulah yang bisa menyebabkan penyakit bagi orang lain. Kemudian perbedaan berikutnya. Berapa menit lagi? 15. Enggak ada tanya jawab kan? Paham Bapak-bapak sampai sini? Paham ya? Insyaallah. Sudah yang keberapa nih sekarang? Perbedaan yang keberapa sekarang? Perbedaan yang ke-6. Al-farqus sadis, perbedaan antara hasad dan ain. Anna hasadal hasid yu'athiru fil mahsudi walau min bu'din. Jadi dijelaskan oleh Syekh, penyakit hasad itu lebih ngeri daripada penyakit ain. Kenapa? Penyakit hasad itu bisa datang dari tempat yang jauh. Kenapa? Bimujarrad wasfun ni'mah indahu walau kana a'ma. Meskipun yang menyebabkan yang hasad ini orangnya buta, tapi jiwanya terbakar ketika mendengar nikmat dari orang lain merasakan nikmat, hatinya terbakar, dia sangat ingin nikmat itu hancur, hilang dan berpindah, maka dia bisa kena sakitnya. Ini hasad. Adapun ammal a'in fala ya'inu illa ma yarahu. Adapun penyakit ain sesuai artinya, sesuai istilah secara bahasa, ain itu artinya mata. Maka ain tidak bisa datang dari orang buta. Kalau ada orang buta yang menyebabkan kerusakan, itu biasanya karena hasad. Jadi dia dari tempat yang jauh pun bisa. Mirip-mirip kayak sihir. Nanti apa? Ketika syaitan bisikin, oh yang sihir kamu si itu. Padahal itu penyakit hasad. Jadi tidak serta-merta penyakit aneh, penyakit yang tidak bisa diobati dokter dan lain-lain, tidak serta-merta karena sihir. Bisa jadi itu karena ain atau hasad dari orang lain. Yang keberapa sekarang? Al-farqus sabi', perbedaan yang ketujuh. Al-a'in yu'inu man yuhibbu wa man yakrahu. Jadi kalau penyakit ain itu bisa kena orang yang dia benci ataupun orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi. Ammal hasid fala yahsudu illa man yakrah. Adapun penyakit hasad cuma menimpa orang-orang yang dia benci saja. Berarti lebih kejam yang mana? Lebih kejam yang hasad. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari orang-orang hasad. Berapa tadi sunnahnya? Berapa kali sehari? 19 kali. Bapak sudah berapa kali hari ini? Sudah 20. Insyaallah. Yang keberapa sekarang, Pak? 8 ya? Nah ini. Al-farqus tsamin, perbedaan yang ke-8 sampai 9, Pak. Perbedaan yang ke-8, annal hasid yahsudu bi iradatihi. Nah ini, orang-orang yang hasad melemparkan hasadnya dengan kemauan dia sendiri. Kenapa? Ya dia sadar dia lagi benci sama orang itu. Dia sadar dia lagi jengkel sama orang itu. Dia nggak suka nikmat sama orang itu. Maka dia mengharapkan nikmat itu hilang dari orangnya. Jadi bi iradatihi, dengan kemauannya sendiri, dengan sadar. Ammal ain faya'inu bi ghairi iradatihi. Adapun penyakit ain itu kebanyakan dia enggak sadar, sudah bikin orang lain sakit, sudah bikin orang lain rusak, bahkan sudah bikin orang lain meninggal dunia. Fal hasid kaqatilil amad. Jadi orang-orang yang hasad itu ibaratnya seperti pembunuh yang bunuh dengan sengaja. Wal a'in kaman qatala khata'. Adapun ain itu seperti orang yang bunuh tapi enggak sengaja. Lebih keji yang mana?
lebih keji yang hasad. Makanya Allah perintahkan kita berlindung dari keburukan orang-orang yang hasad. Perbedaan yang 9. Perbedaan yang terakhir. Al-farqut tasi' wa huwa anna al-hasid ma'lumun li nafsihi wa qad yakunu ma'luman li ghairihi. Adapun orang-orang yang hasad, dianya tahu enggak dia lagi hasad? Orang hasad nih, dia tahu nggak dia lagi hasad? Dia lagi jengkel sama orang. Dia pengen hidup orang itu hancur. Dia pengen pondok orang itu bangkrut, hancur, usahanya bangkrut, rumah tangganya pecah. Dia sadar nggak? Dia sadar. Wa qad yakunu ma'luman li ghairihi. Dan terkadang orang lain juga bisa menyadari. Dengan apa taunya? Dengan ucapan lisan dan dengan tindakan. Awalnya hasad itu ada di dalam hati. Ketika dia sudah terlalu panas, sudah enggak nampung, muncul dia ke mulut. Setelah itu keluar dia lewat tindakan. Kami pernah ketemu jemaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Ibu-ibu lah. Pokoknya ibu-ibu, enggak usah saya kasih tahu di mana orangnya. Ibu-ibu, dia ketemu istri saya, ketika itu di rumah tidak ada saya. Dia nanya, "Kamu kalau lagi berantem sama ustadz gimana?" Normal enggak pertanyaan ini? Semakin tidak normal ketika dia ketemu mertua saya. Pertanyaan yang sama. Ustadz Makbul itu kalau lagi berantem sama istrinya gimana? Ini contoh ya jamaah. Hasad itu kalau sudah tidak mampu ditampung sama hati, dia tumpah ke mulut. Ketika sudah tidak puas dengan mulut, maka dia tumpah dengan tindakan. Jadi banyak orang-orang yang konflik sama tetangganya. Karena jengkel sama tetangganya, speaker itu diputar keras-keras, salonnya diarahin ke rumah tetangganya. Ada juga sampah itu dibuang di halaman rumah tetangganya. Nah, itu semua contoh dari penyakit-penyakit hasad. Lihat tetangganya beli kulkas, beli AC biar ruangannya dingin, yang panas siapa? Yang panas dia. Ya udah tinggal beli AC kalau panas. Jangan marah-marah sama AC orang lain. Maka jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, hasad itu adalah suatu kezaliman. Apalagi kalau hasadnya kita sudah bisa menghancurkan orang lain, bikin orang lain sakit, usaha orang lain hancur, rumah tangga berantakan, bahkan orang sampai meninggal, maka hasad adalah suatu kezaliman dan kita akan dimintai pertanggungan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Oleh karena itu jemaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, hasibu anfusakum. Silahkan kita bercermin, ngaca, koreksi diri kita sendiri. Sudah berapa banyak orang yang kita hasati hari ini? Maka ada salah seorang sahabat yang mulia, kisahnya luar biasa. Nabi SAW lagi ngumpul sama para sahabat, Nabi nunjuk, nah ini sebentar lagi lewat penghuni surga. Oh ternyata lewat dia nih. Kemudian para sahabat bertanya, mereka mantau, kira-kira apa amalan dia? Apakah dia ahli Quran, ahli tahajud, ahli puasa? Sampai ada seorang sahabat izin ya, saya bertamu nginap di rumah kamu. Dia nginap, dia ngintip, dia nggak bangun sholat malam, nggak juga puasa sunnah, amalannya cuma yang wajib-wajib saja. Dia sudah pusing saya. Kamu direkomendasikan oleh Nabi SAW, kamu itu penghuni surga. Tapi saya lihat amalanmu biasa-biasa saja. Apa yang bikin amalanmu spesial? Kemudian dia jelaskan, sebelum saya tidur, saya maafkan orang-orang yang zalim sama saya. Saya doakan kebaikan, saya ikhlaskan, saya tidak mau hasad sama seorang pun. Luar biasanya amalan hati jemaah. Maka gak usah sibuk koreksi hati orang lain, koreksi hati Anda masing-masing. Masih ada hasad atau tidak? Masih jengkel sama orang lain atau tidak? Masih ada dendam sama orang lain atau tidak? Oleh karena itu jemaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, hasad itu ada di mana-mana di sekitar kita. Jangankan di luar masjid, teman satu shaf aja bisa saling hasad. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berlindung dari keburukan orang-orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Paham Pak sampai di sini? Tidak pertanyaan? Betul. Ya, kalau memuji diri sendiri itu namanya ujub.
Jadi ketika Anda takjub dengan diri sendiri, itu juga bisa menyebabkan penyakit. Jadi kalau di kitab ini, kitab Al-Hasad, penyakit itu banyak dari pandangan. Pandangan orang lain disebut hasad. Pandangan diri sendiri itu disebut ujub. Jadi dia takjub dengan dirinya sendiri. Bahkan di kitab ini jelaskan ada pandangan dari bangsa jin. Di istilahnya disebutkan an-nadhrah. Nadhrah itu mirip penyakit ain, tapi disebabkan oleh pandangan bangsa jin. Sebagaimana kita tahu, jin itu kurang lebih sama, mirip-mirip kehidupan manusia. Ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang jahil, ada yang zalim, ada yang beriman, banyak yang kafir dan lain-lain. Nah, kalau ketika dia an-nafas, penyakit nafas, merasa diri keren, Anda bercermin, wah hebat saya. Seperti itu bisa menyebabkan penyakit. Contohnya apa? Contohnya Qarun. Dia ujub dengan dirinya sendiri. Maka apa yang menimpa Qarun? Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia ke dalam bumi beserta harta. Dia ujub dengan kepintarannya. Ketika masyarakat melihat kekayaannya banyak, lalu dia mengatakan, saya dapat ini karena apa? Kepintaran saya. Nah, dia lupa menyandarkan nikmat itu sama Allah. Jadi Anda yang mancung, itu mancungnya dari siapa? Allah. Anda bikin nggak mancung itu? Enggak. Berarti nikmat itu sandarkan ke siapa? Allah. Anda yang ganteng, gantengnya dari mana? Allah. Azan? Jelas ya? Taib, ahsan. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang bagus. Tadi Nabi SAW bersabda, lima yaqtul ahadukum akhahu. Kenapa kalian saling membunuh saudara kalian sendiri? Dijelaskan oleh para ulama, apakah penyakit ain itu berdosa? Maka di sini Syekh juga sudah menjelaskan, kaman qatala khata, seperti orang yang membunuh tanpa sengaja. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari dalil-dalil yang ada, ain itu tidak berdosa secara syariat, tapi kita menanggung tanggung jawab beban di dunia. Kenapa? Dengan sebab pujian kita bikin orang lain sakit. Dengan sebab pujian kita bikin rumah tangga orang lain rusak. Maka seperti orang yang mengerjakan dosa tidak sengaja, tapi itu adalah sesuatu yang bikin orang lain susah. Maka kurang-kurangi kita berkomentar tanpa menyebut nama Allah. Banyak-banyakin kita komentar, Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, ikhwah kalau sudah ngaji kan banyaknya, Masya Allah, dikit-dikit Masya Allah. Bukan lebay. Seperti itu syariat Islam mengajarkan. Kalau kita dulu belum ngaji kan, lihat orang dikit-dikit Masya Allah, ini apa sih orang, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Justru seperti itulah diperintahkan. Jadi pertanyaan yang bagus, jawabannya wallahu ta'ala a'lam. Dari apa yang saya pelajari di kitab ini, seperti yang dilakukan oleh sahabat Amir bin Rabi'ah kepada sahabat Sahal bin Hunayf, itu tidak dihitung dosa. Buktinya apa? Nabi SAW tidak memerintahkan beliau untuk bertaubat, tapi tanggung jawab. Paham ya? Wallahu ta'ala a'lam. Azan dulu atau kafaratul majlis? Allahu akbar.
La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kita bacakan sedikit pelajaran yang menarik dari kisah Qarun. Di sini Syekh menjelaskan Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah Qarun dalam surah Al-Qasas, dan ternyata plot twistnya adalah Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena penyakit nafas, ujub. Dia takjub sama dirinya sendiri, dia takjub sama kemampuan diri sendiri, dan ternyata karena ain dari kaumnya. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 78 sampai ayat 80. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Nih, saya nih kaya raya karena saya punya ilmu. Dia tidak sandarkan kepada Allah, tapi dia sandarkan kepada apa? Kepada dirinya sendiri. Karena ilmu saya nih, saya begini karena pintar, karena paham strategi, karena strategi marketing dan lain-lain. Lupa menyandarkan nikmat itu pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lupa, enggak mau. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala ceritakan, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Kemudian Qarun keluar melewati kaumnya, dia bawa glamornya, perhiasannya, kekayaannya dia tampakkan. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya. Nah, ini penyebab ainnya. Tadi kan nafas, dia ujub, sombong sama dirinya sendiri. Penyakit yang kedua ini, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya. Berkata orang-orang yang lebih cinta kehidupan dunia. Artinya gila dunia, hamba dunia. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Aduhai, sekiranya kita punya seperti apa yang dimiliki Qarun. Dia muji atau jengkel? Muji kan? Banyak sekali hartanya. Coba sekiranya saya punya harta seperti itu. Di sini ada namanya yatahassar. Dia menyesali kondisinya sendiri. Dia lihat Qarun kaya raya, dia miskin. Kemudian dia bilang, banyak hartanya. Coba saya bisa kaya raya seperti itu juga. Lalu Allah Subhanahu wa taala di ayat 81, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Qarun beserta harta kekayaannya ke dalam bumi. Makanya Anda waktu kecil ya, ketemu uang-uang lama gali di tanah, itu harta apa namanya? Harta karun. Kenapa? Dari ayat ini. Qarun itu ditenggelamkan di bumi. Saking kayanya dia, kunci gudang kekayaannya itu dipikul sama 7 orang. Jadi ada beberapa tafsir para ulama. Maksudnya dipikul 7 orang ini, entah kuncinya yang gede harus dibopong sama 7 orang, atau saking banyaknya kuncinya tiwaun tewe kesana, tewe kepidu. Saking boto gudang nade. Guda jagor, guda uncam boto. Jadi saking banyaknya kekayaannya sampai dipikul sama 7 orang. Kemudian banyaknya kayanya, dia apa? Lupa diri. Saya pintar katanya. Maka Allah tenggelamkan di dalam muka bumi. Wallahu taala a'lam. Cukup nih, Pak? Ya. Taib. Ahsan, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus. Berapa menit nih saya jawab? 3 menit. Oke. Bagaimana kalau misalnya kita kena penyakit hasad, penyakit ain, apakah dia bersabar? Maka jawabannya dia bersabar dan berobat. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibu Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqiya. Dulu an astarqiya minal ain. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh saya untuk cari orang yang ruqyahin saya dari penyakit ain. Jadi penyakit ain ini penyakit yang mematikan. Maka di hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau kita kena ain, kita boleh minta ruqyah tanpa kehilangan keutamaan orang-orang yang yadkhulunal jannah
bighairi hisab wala adzab. Orang-orang yang 70.000 masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, salah satu cirinya la yastarqun, tidak minta diruqyah. Tapi dalam kasus ain, Nabi perintahkan istrinya, bahkan Nabi perintahkan beberapa sahabat yang lain, cari orang yang bisa ngeruqyahin kamu dari penyakit ain. Maka pertanyaan yang tadi, apakah kita bersabar? Jelas bersabar. Apakah bersabar itu artinya kita berdiam diri, tidak berdoa, tidak berusaha? Salah. Justru kita bersabar itu kita sambil berobat. Berobat itu adalah ikhtiar kita. Hasilnya, endingnya happy ending atau sad ending, Anda meninggal karena ain atau apa, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, "Fatadawau, berobatlah kalian, wala tadawau biharamin, dan jangan sekali-kali kalian berobat dengan hal-hal yang haram." Lau akasando, lau akawali, orang-orang paranormal pergi minta ke gunung bertapa, pergi ke dukun dan semisalnya, silakan berobat ke dokter, ke terapis, cari penyakit Anda itu apa. Kemudian Anda bersabar dengan penyakit itu, maka insya Allah Anda dapat pahala. Berbeda kalau misalnya kita sakit, kemudian dia tidak mau berusaha untuk berobat, maka secara tidak langsung dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena Nabi perintahkan, fatadawau, berobatlah. Ya. Kemudian cara ngobatinnya gimana? Kalau tahu penyebab ainnya, misal sama orang tua sendiri, habis muji tiba-tiba Anda kaku, tidak bisa gerakin badan, minta orang tua Anda untuk berwudu. Kumpulkan wudunya. Anak saya yang pertama dulu waktu usianya 4 tahun itu panas tinggi Pak, 40 sekian derajat, sampai kami panik bawa ke rumah sakit di RSUD Muhammadiyah, diperiksa sama dokter, oh ini panas tinggi, dikasih paracetamol dari bawah, dari dubur, karena dikasih minum itu nggak turun, dikasih yang tablet nggak turun, dikasih dari dubur biar lebih cepat efeknya, nggak turun juga. Justru malah tambah ke 41 derajat. Dokter bingung, ini sudah paracetamol yang paling top ini, kenapa panasnya tidak turun? Akhirnya diinfus nginep sehari. Ketika diinfus nginep sehari, tidak tenang juga, rewel, nggak mau tidur, sampai matanya bengkak kayak kesanto, kayak belalang. Nah, kita ikhtiar. Nah, ini kita sudah maksimal nih medisnya. Dokter aja bingung juga ketika masuk paracetamol tidak turun panasnya. Akhirnya kami pulang, minta izin pulang, tidak melanjutkan opname, kumpulkan semua, neneknya, bibinya, yang satu lingkungan situ, kita semua wudu. Ini ain. Kenapa? Anak ini keseringan dipuji. Kita kumpulkan semua, wudu, neneknya, kami juga orang tuanya berwudu, kumpulkan di wadah, mandikan, sorenya sembuh. Maka kalau kita tahu penyebab ain, orang yang menyebabkan ain, kita usahain minta air wudunya. Kemudian air wudu itu ditampung, dipakai mandi buat pasien. Kalau tidak tahu siapa yang menyebabkan ainnya, maka yastarqun, maksimalkan ruqyah. Kalau bisa ruqyah mandiri itu lebih bagus, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa, minta tolong nih, ustaz-ustaz sekitar sini banyak, minta tolong ruqyah. Maka itu wallahu taala a'lam. Cukup ya? Cukup, alhamdulillah. Pembahasan kita mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan bermanfaat buat anda-anda yang hadir di majelis ini dan dimanapun suara ini bisa didengarkan. Yang salah, yang keliru silakan dikoreksi, silakan diluruskan, silakan dinasehati. Itu karena kelemahan pribadi saya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.